biasa, Allahu Akbar. Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah naik ke kelas 5. Semoga di kelas 5 kalian lebih belajarnya lebih rajin lagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 6. Dengan kompetensi dasar, memahami gambar cerita, membuat gambar cerita, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang terakhir, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak dapat menyusun cerita berdasarkan gambar. Anak dapat menyusun cerita berdasarkan gambar dengan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga, anak dapat mengumpulkan informasi mengenai pokok pikiran pada setiap paragraf. Anak juga mampu menentukan ide pokok berdasarkan gambar hewan. Anak mampu menggabungkan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan gambar secara sistematis. Anak mampu mengidentifikasi alat gerak pada hewan. Dan anak pun mampu menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan. Yang terakhir, anak dapat membuat model sederhana alat gerak kelinci dengan baik. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, kita akan kaji satu persatu. Kita mulai dari pengertian ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara menentukan ide pokok bacaan ada 5. Yang pertama, baca bacaan seluruh paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai dengan akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Biasanya, ide pokok terletak di awal, dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, kita lanjutkan cerita tentang Edo ya. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan Edo untuk menjaga kesehatan kelinci. Oke, saatnya kita berkreasi. Nah, di samping ada sebuah gambar. Kalian amati dengan cermat, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 1 paragraf saja. Sekarang kita lanjut pembelajaran, dan sebelumnya kalian telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata yaitu siput. Berikut contoh lain hewan yang termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu?
Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kalian, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, mengapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, setelah kalian tadi membaca cerita di atas, sekarang kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan. Di sana tadi ada 4 paragraf. Silakan kalian temukan ide pokok setiap paragrafnya, nanti ditulis di buku tulis kalian. Ciri salah satu manusia hidup adalah bergerak. Lalu, apakah arti bergerak itu? Apakah anak-anak sudah tahu? Bergerak itu apa? Ya, betul sekali. Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kita pelajari lebih lanjut yuk anak-anak. Coba perhatikan gambar manusia dan kucing. Mereka sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, ternyata manusia dan hewan mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai alat gerak. Organ gerak hewan dan manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut otot gerak pasif? Bagus sekali. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat manusia dan hewan dapat bergerak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Kita lanjutkan belajarnya lagi yuk. Coba kalian amati hewan-hewan berikut. Menurut kalian, bagaimana cara bergerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali. Hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Ya, betul sekali. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak amati kedua gambar ini. Gambar di sebelah kanan adalah gajah. Gambar di sebelah kiri adalah katak. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda-beda. Apakah kalian tahu perbedaannya anak-anak? Bagus sekali. Gajah menggunakan kakinya untuk berjalan,
sedangkan katak menggunakan kakinya untuk melompat. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Apakah anak-anak bisa membantu Bu Guru untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali anak-anak. Hewan di sebelah kanan adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan di sebelah kiri adalah ikan. Kalian semua pasti sudah tahu kalau alat gerak ikan berupa sirip dan cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk ke dalam hewan melata. Anak-anak, tahukah kalian melata itu apa? Ya, hewan melata adalah hewan yang menempelkan perutnya ke tanah. Buaya dan ular ini adalah hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami cara gerak hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata. Seperti halnya hewan vertebrata, invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang mari kita bahas satu persatu anak-anak. Nah, sekarang lihat, hewan di sebelah kanan adalah kupu-kupu. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Hewan invertebrata lain yang menggunakan sayapnya adalah lalat, nyamuk, dan lebah. Sedangkan di sebelah kiri adalah belalang. Belalang dan jenis serangga lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Kalau kedua hewan ini apa ya alat geraknya anak-anak? Lalu bagaimana cara mereka bergerak? Ya, cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya anak-anak, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah anak-anak apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon laut, dan juga ubur-ubur. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami anak-anak? Luar biasa, ternyata sangat menarik sekali ya mempelajari organ-organ gerak hewan. Setelah kalian mempelajari organ gerak hewan avertebrata dan invertebrata, kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian tentang ciri-ciri hewan avertebrata dan invertebrata maupun perbedaan yang ada di dalam hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang kita belajar membuat model sederhana hewan vertebrata. Kalian di sini disuruh menyiapkan plastisin. Hari ini kita akan belajar tentang membuat kelinci. Yang pertama, kita buat kepala kelinci berbentuk bola kecil dengan plastisin. Kedua, kita buat badan kelinci yang berukuran lebih besar dari kepala kelinci. Yang ketiga, kita tempelkan kepala pada ujung atas badan kelinci. Yang keempat, kita buat kaki kelinci seperti gambar di samping sebanyak 4 kaki. Yang kelima, kita tempelkan kaki kelinci pada bagian bawah badan kelinci. Yang keenam, kita buat ekor kelinci dan telinga kelinci. Ketujuh, kita tempelkan ekor pada bagian belakang badan kelinci dan telinga pada bagian atas kepala kelinci. Yang kedelapan, kita buat mata kelinci dan hidung kelinci dengan menggunakan plastisin yang berbeda warna. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.